Salam demokrasi. Ini adalah review Rumah Pemilu, kali ini bersama saya, Dika. Review Rumah Pemilu adalah program video yang mengulas berbagai karya berupa film, buku, novel, maupun jurnal tentang pemilu dan demokrasi. Di video kali ini, saya akan membahas film dokumenter dari Wuhan, Tiongkok, berjudul Please Vote For Me. Film yang disutradarai oleh Chen Wei-jun ini merekam proses pemilihan ketua kelas di salah satu sekolah dasar yang dipenuhi taktik, siasat, dan juga tangis. Tapi, sebelum lebih jauh, yuk dukung kami dengan like, share, dan subscribe video-video di channel kami ini. Dua orang siswa kelas 3 SD Evergreen Primary School di Wuhan, Tiongkok, kebingungan ketika ditanya tentang demokrasi dan pemilu. Saya tidak tahu apa itu dengan dahi mengerut. Di negeri yang sejak 1949 pemerintahannya dikuasai Partai Komunis Tiongkok ini, konsep demokrasi mungkin terasa asing bagi anak-anak yang tak punya pengalaman sama sekali dengan demokrasi ataupun pemilu langsung. Zhang, guru di sekolah dasar itu, kemudian mengenalkan konsep demokrasi pertama kalinya. Demokrasi adalah memilih ketua kelasmu sendiri, kata Zhang. Ketua kelas yang di 2 tahun sebelumnya ditunjuk guru, kini dipilih oleh anggota kelas melalui pemilu langsung pada awal tahun ajaran baru. Zhang menunjuk 3 orang kandidat untuk berkompetisi selama kurang dari 2 minggu. Ketiga kandidat ini mesti melalui 3 tahapan, yaitu unjuk bakat, debat, dan pidato kunci sebelum pemilihan oleh seluruh anggota dilaksanakan. Please Vote For Me menggambarkan pemilihan ketua kelas sebagai sebuah simulasi demokrasi yang memuat kelemahan-kelemahan utama di sana-sini. Kelemahan-kelemahan yang selalu muncul di negara-negara demokrasi termasuk di Indonesia. Film ini merangkum kelemahan-kelemahan itu melalui tokoh-tokoh utamanya, yaitu 3 kandidat yang bertarung. Ada Luo Lei, Cheng Cheng, dan Su Xiaofei yang didampingi orang tuanya masing-masing. Saya akan bahas masing-masing tokoh itu dan bagaimana refleksinya di pemilu Indonesia. Yang pertama adalah orang tua. Pemilihan ketua kelas ini sebetulnya adalah pertarungan antara orang tua para kandidat. Dalam proses persiapan, sangat terlihat orang tua kandidat lebih bersemangat untuk memenangkan pemilu. Di sisi lain, anak-anak justru memperagakan gestur yang gerah diatur-atur menuruti desain kampanye yang dibuat orang tuanya. Keadaan serupa terjadi di politik kita. Transaksi di balik layar dari para pemilik modal yang membiayai kampanye kandidat kerap terjadi. Kepentingan pemilik modal bertemu dengan kebutuhan biaya kampanye kandidat yang tak sedikit. Pemilu bukan lagi kompetisi antar kandidat yang saling beradu gagasan tentang kepentingan rakyat, tapi pertarungan para pemodal untuk saling mengamankan kepentingannya masing-masing. Tokoh yang kedua adalah Su Xiaofei. Xiaofei adalah satu-satunya perempuan kandidat dalam pemilihan kelas ini. Ia anak dari seorang ibu tunggal, oleh karenanya diperlihatkan tak memiliki support system sekuat kandidat lain. Permasalahan yang dihadapi Xiaofei selama pemilihan serupa dengan posisi perempuan yang masuk arena politik di Indonesia. Serangan terhadap identitas dan sisi personal lebih menonjol dan meminggirkan kompetensi-kompetensi kepemimpinan yang dimiliki. Tokoh selanjutnya adalah Luo Lei. Luo Lei, anak seorang polisi, dicitrakan sebagai sosok diktator yang tegas. Dalam sebuah adegan, seorang anggota kelas tidak mau memilih Luo Lei karena ia sering memukul. Luo Lei langsung mengklarifikasi, kalau saya tak seketat itu kalian gak akan nurut. Sikap tegasnya di kelas didukung oleh orang tuanya. Luo Lei adalah seorang petahana 2 periode berturut-turut. Ia melakukan 2 kali politik uang dengan bantuan orang tuanya. Yang pertama, dia mengajak seluruh anggota kelas, bahkan guru, jalan-jalan dengan menaiki monorail. Yang kedua, di hari pemungutan suara, ia membagikan hadiah tiket Mid-Autumn Festival pada semua anggota kelas. Akibatnya perolehan suara Luo Lei sangat jauh melampaui lawan-lawannya. Di Indonesia, politik uang banyak disangkut pautkan dengan pragmatisme pemilih yang membuat biaya politik semakin mahal. Padahal, studi Burhanuddin Muhtadi pada tahun 2013 menunjukkan bahwa politik transaksional antara politisi dan pemilih tidak bisa dilepaskan dari kegagalan partai dalam meningkatkan diferensiasi dan positioning ideologis partai di mata pemilih.
Tokoh yang terakhir adalah Cheng Cheng. Ibu Cheng Cheng adalah seorang produser televisi. Ia membentuk karakter pemimpin demokratis yang mesti ditonjolkan Cheng Cheng dalam pemilihan. Dalam teks pidato yang ia susun, ia menyebut, "Saya akan menjadi manajer, bukan diktator seperti Luo Lei. Saya akan berlaku adil, setara, dan perhatian pada semua orang." Citra pemimpin demokratis dipilih Cheng Cheng hanya sebagai polisan politik agar bisa menjadi antitesis Luo Lei dan berharap suara berpindah padanya. Cheng Cheng sebenarnya ingin jadi ketua kelas karena bisa memerintah orang di sekitar. Meski mencitrakan diri sebagai pemimpin demokratis, ia tetap berlaku curang. Cheng Cheng mengintip sesi latihan Xiao Fei dan kemudian dengan licik menggunakan tangan juru kampanyenya untuk menghasut anggota kelas agar menyoraki penampilan Xiao Fei. Siasatnya berhasil saat Luo Lei dan mayoritas anggota kelas mengganggu Xiao Fei bahkan sebelum ia memulai penampilan unjuk bakatnya. Cheng Cheng juga menjadikan patronase sebagai bagian penting dari daya pikatnya. Ia menjanjikan posisi dalam pemerintahannya kelak jika teman-temannya mau mendukungnya. Tapi di sebuah debat, Cheng Cheng diuji oleh Luo Lei. Cheng Cheng disebut tak konsisten karena janji-janjinya yang sering kontradiktif. Politik yang dimainkan Cheng Cheng menjadi bumerang bagi integritas dirinya sendiri. Semoga perilaku Cheng Cheng tidak mengingatkan kita pada siapapun yang perangainya mungkin serupa, mencitrakan diri sebagai orang yang demokratis, tetapi menggunakan cara tak demokratis untuk meraih kuasa dan menjalankan pemerintahan. Oke, demikian review film dokumenter Please Vote For Me. Review lebih detail dalam bentuk tulisan bisa dibaca melalui link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk dukung channel kami ini. Sampai ketemu lagi.